Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Farah Ismail Dirsa dengan NIM 30605. Pada kesempatan ini saya akan memperselesaikan tugas 2 mata kuliah Sistem Security, yaitu implementasi mekanisme keamanan pada aplikasi yang saya buat bernama Secure Notes. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi catatan yang berbasis web yang dilengkapi dengan 4 mekanisme keamanan, yaitu enkripsi password dengan Bcrypt, role based access control, rate limiting, dan activity logging. Nah, mekanisme Secure Notes mengimplementasikan 4 mekanisme keamanan. Yang pertama, enkripsi password dengan Bcrypt. Jadi semua password user itu tidak pernah disimpan dalam bentuk teks biasa atau plain text, melainkan selalu dihash menggunakan algoritma Bcrypt. Yang kedua yaitu role based access control atau RBAC. Jadi aplikasi ini memiliki dua role, yaitu admin dan user biasa. Dan setiap role memiliki hak akses yang berbeda terhadap data. Yang ketiga, rate limiting dan akun locking. Jika seseorang gagal login sebanyak 5 kali berturut-turut, akun akan otomatis dikunci selama 60 detik untuk mencegah serangan brute force. Yang keempat yaitu activity logging. Jadi setiap aktivitas penting di dalam aplikasi dicatat secara lengkap sebagai audit trial, termasuk aktivitas-aktivitas yang mencurigakan. Selanjutnya yaitu arsitektur kode. Sebelum masuk ke teknik implementasi, saya ingin menjelaskan dulu struktur kode aplikasi ini. Saya memisahkan kode menjadi beberapa file dengan tugasnya masing-masing. File contents.js ini menyimpan semua parameter keamanan seperti batas percobaan login, durasi kunci akun, dan faktor Bcrypt. Jadi file yang paling penting itu adalah backend.js. Ini adalah inti dari semua logika keamanan. Disinilah proses autentikasi, otorisasi, dan pencatatan log dilakukan. Nah, selanjutnya file-file yang lainnya itu seperti login screen, security model, dan log model itu hanya bertugas menampilkan UI. Namun, mereka tidak mengandung logika keamanan, tetapi memanggil fungsi-fungsi dari backend.js. Nah, kita langsung saja untuk mendemokan dari struktur kodenya. Sebentar, saya siapkan dulu. Nah, kita perhatikan baris ini untuk Bcrypt hash. Jadi saat aplikasi pertama jalan itu password langsung di hash pakai Bcrypt. Coba kita perhatikan baris password .2 undefined itu memastikan bahwa plain text tidak pernah tersimpan. Yang masuk ke storage itu hanya password yang di hash. Terus terdapat verifikasi login. Kita cari cons, kita cari di sini aja. Oke. Nah, baris ini saat login kita tidak decrypt hash dan memang itu tidak bisa. Yang kita lakukan cukup Bcrypt compare. Bcrypt.compare ini. Nah, itu membandingkan input user dengan hash yang tersimpan. Jadi kalau cocok itu langsung, kalau tidak masuk ke penanganan error. Nah, selanjutnya kita ke apa ya tadi? Coba lihat PPT-nya. Selanjutnya RBAC. Nah, RBAC kita lihat kode programnya. Nah, selanjutnya yaitu RBAC. Nah, RBAC ini dibagi dua. Yang pertama RBAC get notes dan RBAC delete. Nah, untuk baris kode programnya yaitu ini. Nih, untuk yang get notes. Nah, untuk yang get notes ini fungsi dari get notes ini otomasi filter catatan berdasarkan role. Jadi admin itu dapat semua, user biasa hanya dapat catatan publik dan catatan private miliknya sendiri. Jadi filter ini hanya ada di backend, tidak bisa di bypass melalui UI. Nah, selanjutnya yaitu RBAC delete note. Nah, RBAC delete note ini kita cari dulu kode programnya. Nah, ini RBAC delete note ini fungsinya untuk menghapus catatan dan ada pengecekan otoritas juga. Kalau bukan admin dan bukan pemilik, langsung ditolak dan dicatat sebagai access denied. Kita langsung saja ke PPT-nya. Selanjutnya yaitu rate limiting akun. Nah, rate limiting akun.
Untuk kodenya itu max file kita cari di sini. Max file. Max file. Nah ini, untuk baris kode programnya tuh. Jadi di sini tuh setiap gagal login, file count itu bertambah. Nah, file count itu bertambah, dan kalau sudah mencapai 5, akun langsung dikunci selama 60 detik, dan 2 event sekaligus itu dicatat ke dalam log brute force dan akun log. Jadi selama masa kunci, password benar pun tetap ditolak. Jadi kita harus menunggu selama 60 detik baru bisa login kembali dengan password yang benar. Selanjutnya itu ada di contents.js. Nah ini barisnya. Jadi dalam 3 baris ini mewakili 3 parameter ini mewakili keamanan utama. Yang pertama itu max file, itu batas perjalanan login sebelum dikunci. Log second itu durasi kuncinya selama 60 detik. Terus ada backup cost itu untuk menentukan seberapa lambat proses hashing. Seberapa lambat proses hashingnya. Semakin tinggi, semakin susah di brute force. Selanjutnya kita lihat di PPT. Selanjutnya itu activity login dan audit trial. Kita lihat di kode program. Sebentar, lupa saya nyalakan. Nah, kita cari bukan di app tapi di backend. Add log kalau nggak salah itu add log. Nah ini dia. Jadi baris ini mewakili fungsi add log. Jadi add log ini dipanggil di setiap titik gitu loh. Jadi ada 9 event yang dicatat. Semua tersimpan dengan timestamp yang lengkap. Admin bisa melihat log semua user. User biasa hanya bisa melihat log miliknya sendiri. Nih. Nah, kemudian kita langsung saja demokan aplikasinya. Sebentar, saya lihat di sini. VS Code from. Nah, ini. Nah di sini kita langsung tes saja untuk pengamanan data yang pertama, yaitu anti brute force. Kita coba. Nah, itu akan jika percobaan 5 kali, kita langsung saja coba. Nah, akun akan dikunci selama 60 detik. Kita refresh. Walaupun dengan menggunakan password yang salah, tetapi kita akan menunggu selama 60 detik. Oke, kita langsung skip saja untuk bagian ini. Nah, kita langsung saja setelah tadi dikunci, kita coba masuk dengan password yang benar. Nah, di sini kita bisa login setelah menunggu 60 detik. Nah, di sini terdapat aktivitas login dan security info. Nah, security info ini kita bisa mencoba di sini untuk passwordnya akan dihash tuh dalam. Nah, itu passwordnya akan dihash. Ini untuk ilustrasi saja. Selanjutnya RBAC. Ini RBAC yang setelah saya jelaskan tadi. Admin bisa lihat semua catatan, terus user hanya bisa melihat catatan public dan private miliknya sendiri. Rate limiting, nah ini sudah kita coba tadi. Gagal login 5 kali itu akan dikunci dan data akan disimpan ke storage, yaitu file count is locked dan log until. Di sini login itu activity login tadi ini. Nah, activity login ini. Nah, ini dia untuk catatan yang saya sebutkan tadi. Percobaan 1 salah, percobaan 2 salah, percobaan 3 salah, 4, 5, dan login itu dikunci. Kemudian login itu di blok selama 51 detik. Kita menunggu selama 1 menit dan login berhasil ketika sudah 1 menit lebih. Selanjutnya kita sudah activity login, selanjutnya kita RBAC. Nah, admin itu bisa melihat catatan public, private, plus admin only, dan hapus catatan siapapun. Jadi kita bisa menghapus catatan punya Sari,
terus publik punya Sari, terus ini admin yang buat sih. Nah, hanya admin ini yang bisa catatan private admin. Terus kita mau coba kita menghapus Budi, catatan private Budi kita hapus. Itu kita bisa menghapus catatan private-nya. Kemudian baca untuk user itu kita Budi. Nah, Budi itu hanya bisa melihat catatan dari public admin dan Sari, user lain. Tapi tidak bisa melihat catatan private-nya Sari. Sari tadi kan ada catatan private-nya. Nah, ini tidak bisa dilihat oleh Budi. Nah, kita lanjut ke admin. Selanjutnya itu rate limiting. Kita sudah coba login ini, kita sudah coba juga enkripsi. Sudah kita demokan juga. Nah, untuk kita bisa melihat passwordnya, haruskah login? Kita coba lihat saja untuk passwordnya yang password yang apa ya, di hash di localhost. Salah, bukan ini. Kita sudah menjelaskan mekanisme keamanannya, menjelaskan teknis kode programnya, membuktikan bahwa ini sudah kita semua. Kita hanya perlu membuktikan sandinya setelah di hash secure not. Aduh, ini belum sekali ya. Users. Nah, ini dia untuk passwordnya tuh beneran di hash. Nah, kita sudah melakukan semuanya. Itu menjelaskan mekanisme keamanan di aplikasinya, terus menjelaskan kode programnya, terus mendemokan, membuktikan bahwa mekanisme yang dapat meningkatkan keamanan aplikasi. Nah, selanjutnya udah semua. Mungkin itu saja penjelasan program, penjelasan mekanisme keamanan yang saya bisa jelaskan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.